Coba kita lihat elang Jawa. Ini bukan sebarang burung ya, dia itu predator puncak. Asli cuma ada di Pulau Jawa dan statusnya terancam punah. Tapi ceritanya jauh lebih dalam dari itu. Dan tahu nggak, burung inilah yang jadi inspirasi lambang negara kita, Garuda. Iya beneran, lihat aja jambulnya yang gagah itu, tatapannya yang tajam, ini dia wujud hidup dari Garuda yang kita banggakan. Nah, pertanyaannya jadi serius nih. Apa sih yang dibutuhkan supaya simbol hidup ini bisa benar-benar bertahan? Gimana caranya sains dan kerja keras para konservasionis bisa memastikan Garuda ini tetap terbang bebas? Yuk, kita cari tahu jawabannya. Oke, sebelum kita lanjut, kita kenalan dulu sama si Garuda yang hidup ini. Penting buat kita tahu, dia bukan cuma simbol. Dia itu predator puncak. Perannya penting banget buat keseimbangan ekosistem, dan tentunya spesies yang dilindungi. Statusnya tuh bener-bener genting. Kalau ada dia, itu tandanya hutan masih sehat. Tapi ancamannya juga nyata banget. Hutan makin sempit, perburuan liar masih ada. Terus gimana cara kita melindunginya? Nah, jawabannya dimulai dari hal yang paling dasar. Kita harus paham betul seperti apa rumah mereka. Jadi, upaya penyelamatan itu dimulai dengan cari tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan seekor elang Jawa buat bikin rumah dan berkeluarga. Para peneliti ini beneran masuk jauh ke dalam hutan buat nemuin jawabannya. Nah, lihat deh. Yang keren dari penelitian ini tuh detailnya. Ini bukan lagi ngomongin hutan secara umum loh. Ini peta yang nunjukin lokasi persis satu sarang keluarga elang. Cuma dari satu titik biru itu, para ilmuwan mulai ngebongkar resep rumah yang sempurna buat mereka. Dan ternyata unik banget. Mereka nggak cuma butuh satu, tapi dua jenis pohon yang beda fungsinya. Jadi ada pohon huru yang kuat, ini buat kamar tidurnya, tempat mereka bangun sarang yang aman. Terus ada pohon puspa, yang seringkali pohon mati. Ini ibarat menara pengawasnya. Dari sini mereka bisa mantau wilayah dan cari mangsa. Keren kan? Masing-masing punya tugas spesifik. Nah, ini dia visualnya. Kelihatan jelas kan? Di kiri, sarangnya ngumpet di antara daun-daun pohon huru biar aman. Terus di kanan, elangnya nangkring santai di pohon puspa yang rantingnya terbuka. Jadi pandangannya luas banget. Ini kombinasi sempurna antara keamanan dan pengawasan. Dan ternyata mereka ini pemilih banget loh. Nggak sembarangan. Sarangnya harus di punggungan bukit dekat lembah. Pohonnya juga harus yang paling tinggi di antara yang lain, menjulang gitu. Terus sarangnya dibangun sekitar 30 meter di atas tanah. Ini bukan cuma sarang biasa, ini udah kayak benteng di angkasa. Dan ukurannya itu loh, wow, diameternya bisa sampai 1,4 meter. Gede banget kan? Ini nunjukin betapa besar usaha dan waktu yang mereka keluarin cuma buat bikin rumah yang aman buat anak-anak mereka nanti. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kita udah tahu resep satu rumah yang sempurna. Tapi, gimana caranya kita melindungi semua rumah mereka? Gimana cara kita pakai pengetahuan super detail ini buat bikin rencana perlindungan buat satu taman nasional penuh? Nah, ini dia langkah selanjutnya. Jadi, sekarang kita zoom out. Dari yang tadinya fokus ke satu pohon, sekarang kita lihat keseluruhan lanskap. Para ilmuwan pakai semua data detail tadi buat bikin semacam model prediksi. Tujuannya buat nebak di mana lagi ya kira-kira ada rumah sempurna buat elang-elang lainnya. Dan dari situ ketahuan deh beberapa syarat utamanya. Ternyata elang Jawa itu suka hutan yang kanopinya rapat, curah hujannya tinggi dan suhunya sejuk. Pokoknya dataran tinggi deh. Dan yang paling krusial, mereka butuh tempat yang sepi, jauh dari jalan raya dan pemukiman. Itu baru zona nyaman mereka. Nah, semua syarat tadi dimasukkan ke komputer. Dan voila, jadilah peta keren ini. Gampangnya gini, area yang warnanya paling gelap itu zona premium, paling cocok buat elang Jawa. Yang abu-abu itu zona sedang, dan yang terang kurang cocok. Sekarang para pengelola Taman Nasional jadi punya semacam peta harta karun buat fokusin upaya perlindungan. Sekarang kita bedah angkanya. Di Taman Nasional Gunung Halimun Salak ini aja, lebih dari 60% areanya itu habitat kelas atas. Tapi, ini yang bikin kaget. Studi ini juga nemuin kalau hampir 95% dari seluruh habitat terbaik buat elang Jawa itu adanya ya di dalam Taman Nasional ini. Ini benar-benar negasin kalau TNGHS itu benteng pertahanan terakhir mereka. Oke, setelah bertahun-tahun riset mendalam, pemetaan super detail, dan perlindungan yang ketat, pertanyaannya, apakah semua kerja keras ini ada hasilnya? Jawabannya, ada. Dan ini kabar yang sangat menggembirakan. Belum lama ini, ada pencapaian luar biasa. Populasi elang Jawa di alam liar diperkirakan sudah lebih dari 1.000 ekor.
atau sekitar 540 pasang. Bayangin, dari yang tadinya di ujung tanduk, sekarang angkanya segini. Ini bukti nyata kalau konservasi yang pakai data dan sains itu beneran ngefek. Sebuah kemenangan besar pastinya. Tapi perjuangan ini belum selesai. Setelah satu masalah mulai teratasi, muncul tantangan baru yang lebih rumit, yang sekarang jadi ancaman buat masa depan Sang Garuda. Coba perhatikan peta ini deh. Masalahnya, bahkan di dalam Taman Nasional yang harusnya aman, rumah elang Jawa itu nggak jadi satu hamparan utuh. Habitatnya tuh kepotong-potong, jadi kayak pulau-pulau hutan yang terpisah. Nah, inilah yang disebut fragmentasi habitat. Terus, bahayanya apa? Jawabannya, isolasi. Coba bayangin, tiap kelompok elang jadi terdampar di pulaunya masing-masing. Mereka nggak bisa ketemu sama elang dari pulau lain. Akibatnya, risiko kawin sedarah jadi tinggi. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, keragaman genetik mereka bisa menurun, dan mereka jadi lebih gampang kena penyakit atau nggak bisa beradaptasi sama perubahan. Jadi, kita sampai di tantangan terakhir. Populasinya memang berhasil naik. Itu keren banget. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana cara kita menyambungkan kembali rumah-rumah mereka yang terpisah ini? Apa kita perlu bikin jembatan hutan atau yang biasa disebut koridor satwa? Jawaban untuk pertanyaan inilah yang bakal nentuin nasib Garuda ke depannya. Apakah dia bisa benar-benar terbang bebas di seluruh langit Jawa, atau cuma bisa bertahan hidup di benteng-benteng hijau yang terisolasi?